Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Smart Teacher? Di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang bagaimana cara membuat absensi di aplikasi Number. Ya, sebenarnya caranya mudah karena kita hanya akan memanfaatkan fasilitas template yang ada di aplikasi ini dengan sedikit modifikasi. Bagaimana langkahnya? Mari kita mencoba. Untuk masuk ke aplikasi Number, kita tinggal klik ini. Kemudian kita cari attendance. Bagi yang tidak terbiasa dengan format ini, kita bisa lakukan transpose supaya apa yang ada di kolom berpindah ke baris. Misalnya ini nama-nama akan kita pindahkan ke baris dengan klik transpose. Ya, jadi seperti ini. Selanjutnya kita ubah berdasarkan kebutuhan. Yang pertama, kita bisa edit tanggal supaya sesuai dengan jam mengajar kita atau sesuai dengan waktu kita mengajar. Ya, cukup. Selanjutnya kita akan edit nama. Ya, ini template ini sudah diisi nama-nama, namun tentu saja tidak sesuai dengan nama-nama yang ada di buku absensi kita. Nah, kita ganti dengan nama yang sesuai dengan apa yang ada di buku absensi. Untuk menambahkan garis bisa diklik tanda sama dengan di bagian paling bawah. Ya, kita isi kembali dengan nama yang belum kita isikan. Selanjutnya kita bisa mencoba untuk menceklis, ya, seakan-akan ini adalah kehadiran siswa kita pada tanggal yang tertera di masing-masing kolom. Oh iya, kolom ini bisa ditambahkan atau dikurangi sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalnya kita ingin mengurangi, untuk menambahkan tinggal diklik tanda sama dengan di bagian paling kanan. Nah, ini sudah dikurangi. Selanjutnya kita bisa memberikan judul, ya, tinggal kita rename bagian atas dari judul. Demikian pula kita bisa ganti identitas tabel dan kelengkapannya. Nah, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan kita isikan sesuai dengan identitas kita. Nah, sudah selesai. Sebenarnya kita masih bisa memberikan logo sekolah, ya, di salah satu sudut dari tabel ini, tapi kita akan melihat bagaimana cara pengkategorian. Nah, ini kita bisa melihat kategori berdasarkan tanggal. Di tanggal 16 Januari 2020, siapa saja yang tidak hadir dan siapa saja yang hadir bisa terlihat di pengkategorian ini. Ya, tinggal diklik bagian kategoris, kita pilih tanggal yang kita inginkan untuk kita mengetahui siswa mana yang hadir pada tanggal tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa ubah background supaya lebih menarik atau lebih ramah di mata. Sepertinya warna ini paling menarik, paling enak dilihat menurut saya sih. Selain format seperti ini, mungkin juga ada yang menginginkan format di mana di setiap kolom ada keterangan kehadiran, izin, sakit, ataupun alfanya. Caranya adalah dengan memblok semua sel kecuali bagian jumlah, kemudian kita pilih format pop-up. Nah, kemudian kita isikan sebagaimana contoh. Nah, hadir, kemudian sakitnya, kita berikan keterangan juga izin, kemudian alfanya. Nah, setelah itu kita klik sembarang. Nah, otomatis yang tadi berbentuk centang sekarang menjadi hadir dan sakit, karena pada bagian yang izin belum kita isikan. Nah, tinggal kita sekarang mengganti kolom terakhir jumlah menjadi kolom
sesuai dengan keterangan kehadiran. Hadir, apakah sakit, apakah izin, atau alfa. Bagian yang paling sulit adalah dengan mencari rumus atau menuliskan rumus untuk menghitung jumlah masing-masing dari kolom kehadiran ini. Untuk menghitung masing-masing kolom, kita perlu menggunakan formula COUNT-IF. Perhatikan contoh pengisiannya. Sel kehadiran yang pertama ini terletak di baris kedua dari kolom B sampai kolom J, sehingga kita tuliskan seperti ini. Nah, berikutnya kita tulis formula lanjutannya. Ya, formula lanjutannya adalah dengan memberikan tanda kutip. Di dalam tanda kutip ada tanda sama dengan, kemudian sisipkan kata hadir. Ya, kemudian berikan tanda kutip lagi, tanda kurung tutup, untuk memastikan formula dari rumus tersebut bisa berjalan. Nah, sudah terjumlah hadir 4 ya. Selanjutnya formula yang ada di baris pertama ini kita kopikan dengan cara blok semua sel yang diinginkan, kemudian kita paste. Nah, kita kopikan rumus tadi ke kolom yang lain ya. Tinggal copy dari kolom hadir. Kalau ngetik satu-satu seperti ini kan lama, tapi kalau tinggal copy paste, maka prosesnya akan jauh lebih cepat. Nah, kita coba saja copy paste dari kolom sebelumnya. Ya, kita copy, kemudian di paste ke 3 kolom berikutnya, paste formulas. Selanjutnya kita edit formula dari masing-masing kolom ya, dengan mengganti sama dengan hadir menjadi sama dengan S, sama dengan I, dan sama dengan A ya, sehingga jumlahnya akan berubah. Oke, selanjutnya adalah kita kopikan apa yang ada di atas di baris pertama ya, kita kopikan ke baris berikutnya sampai ke baris siswa yang terakhir. Selanjutnya kita bisa uji cobakan mengisi sel-sel dengan I atau A untuk memastikan bahwa rumus ini bekerja sesuai dengan formulanya. Iya, ternyata bisa. Dalam jumlah sudah muncul. Baik, selamat mencoba. Nah, yang cukup menarik dari aplikasi ini adalah adanya fasilitas formulir. Ya, kalau kita pernah mempelajari Microsoft Access, ini ada formulir. Jadi dengan fasilitas form ini kita bisa membuat tampilan pengabsenan lebih menarik, dan tentu hanya akan menampilkan dari satu kolom saja, sehingga tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, ini masih perlu diubah. Kita nanti akan coba transpose sehingga tampilan yang muncul di formulir ini berdasarkan tanggal ya. Jadi pada tanggal tertentu ya, kita bisa mengabsen sejumlah siswa, apakah hadir, sakit, izin, atau alfa. Nah, berikutnya kita akan mencoba membuat transpose supaya tampilannya sesuai dengan tanggal. Nah, kita klik bagian pojok kiri atas dulu, kemudian kita klik table transpose, baru hasilnya terlihat. Nah, di tanggal 16 kita bisa ngabsen satu-satu, Andi, Beni, Cecep, dan seterusnya. Demikian pembahasan tentang bagaimana membuat absensi menggunakan fasilitas atau aplikasi Number. Sampai berjumpa di tutorial yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.